Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya Shimon Rasana, yang kali ini kita akan membahas sedikit tentang penyuluhan agama dalam konteks keanekaragaman. Sebelumnya, karena kita tinggal di negara Indonesia, maka tentu pasti banyak keanekaragaman di sekitar kita atau di sekeliling kita. Lalu apakah peran penyuluh agama dalam keanekaragaman ini? Simak berikut ini. Nah, jadi bagi para penyuluh agama yang yang tugasnya itu menjadi pelayanan publik gitu ya. Jadi mereka itu harus memahami multikultural keragaman budaya dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Jadi kita harus membackup semuanya, menggali ilmu semuanya agar kita pun jadi bisa menjadi penengah, atau agar kita bisa menjadi penetral jika ada suatu gesekan di dalam antar budaya tersebut. Nah, tak hanya itu, jadi peran penyuluh juga di sini, penyuluh harus mencukupkan atau menggali data atau ilmu sekecil apapun untuk tentang keragaman budaya, untuk nanti mereka memahami bentuk-bentuk diskriminasi ataupun nanti rasisme yang terjadi di masyarakat sekitar. Nah, teman-teman, dalam keragaman Indonesia secara historis maupun sosiologis, Indonesia ini rata-rata menganut agama Islam. Tetapi tak jarang juga dan tak dipungkiri juga kalau misalkan nih kita di kota ataupun di desa tertentu masih ada yang beragama Hindu, Buddha, Katolik dan sebagainya. Maka di sini peran penyuluh agama sangat penting untuk menjadi penengah, ancang-ancang penengah bila nanti terjadi sesuatu ataupun terjadi masalah antara agama-agama ini. Makanya dibuatlah judul penyuluhan agama dalam konteks keanekaragaman. Nah, jika di dalam masyarakat multikultural, di sini itu peran agamanya itu sebagai fasilitator, di mana diharapkan penyuluh agamanya itu mereka itu bisa menjadi penengah ataupun mereka itu bisa menjadi ahli mengatasi konflik. Nah, beda lagi dengan masyarakat multikultural. Nah, dalam masyarakat multikultural ini peran penyuluh agama itu ada 3. Yang pertama itu ada menjadi fasilitator agar berbuat perubahan yang baik. Yang kedua itu menjadi penengah atau menjadi ahli dalam menghadapi konflik. Dan yang ketiga itu bisa menjaga keharmonisan suatu kelompok yang telah dibina dari awal. Jadi yang kelompok yang dibina oleh si penyuluh tersebut. Jadi kan masing-masing kelompok memiliki masing-masing penyuluh gitu. Jadi peran penyuluh itu memiliki tanggung jawab 3 itu di masyarakat multikultural. Nah, rata-rata banyak yang menanyakan, apa sih peran dan fungsi penyuluh agama, atau gimana sih caranya penyuluh agama menghadapi berbagai macam konflik di luaran sana. Nah, jadi penyuluh agama itu dia karena harus bertanggung jawab yang pertama. Jadi penyuluh agama itu menjadi ujung tombak di mana saat ada perselisihan atau ada sesuatu permasalahan yang ada. Jadi penyuluh agama itu memang harus memperdalam ilmunya tentang masyarakat multikultural atau yang lainnya, agar dia itu nanti bisa sejalan atau bisa menyelesaikan konflik yang ada. Jadi tidak sembarang ya, maksudnya orang yang bisa menyelesaikan gitu. Jadi kita juga penyuluh agama harus memiliki wawasan yang tinggi untuk hal yang seperti ini. Dan bagaimana cara penyampaiannya? Cara penyampaiannya itu kita itu harus dengan nada rendah, sopan. Nah, lalu pertanyaan yang lain yang sering ditanyakan itu adalah, apa sih upaya penyuluh agama dalam konteks keragaman, perannya gitu. Jadi peran penyuluh agama dalam konteks keragaman ini, penyuluh agama punya 4 peran. Yang pertama itu ada peran informatif, yang kedua itu ada peran edukatif, yang ketiga itu ada peran konsultatif, yang keempat itu ada peran advokatif. Nah, di peran informatif di sini tuh kita tuh bisa peran penyuluh agama itu berfungsi untuk menyampaikan informasi dengan syaratnya itu harus relevan atau harus bisa ditanggungjawabkan. Jadi nggak asal-asal ngasih informasi, tapi informasi yang sudah ditetapkan, maksudnya informasi yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, edukatif. Nah, di edukatif ini kita bagaimana caranya kita memberikan pemahaman ilmu dengan cara yang mudah, dengan cara yang asik, dengan cara yang beda-beda gitu ya. Jadi kita itu harus mempunyai kreatif gitu cara-caranya agar kita bisa menjelaskan dengan baik gitu ya, dan mereka mengerti. Nah, selanjutnya kalau misalkan peran konsultatif, di peran konsultatif ini mereka itu, jadi para penyuluh agama itu bisa menerima konsultasi terkait dengan keagamaan ataupun yang lainnya.
Nah, dan yang terakhir ada advokatif. Nah, di peran advokatif ini, peran penyuluh agama itu bisa menjadi pendamping jika dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang bermasalah dalam keagamaan ataupun yang lainnya. Nah, jadi itu teman-teman semua. Sharing sedikit kita tentang penyuluh agama dalam konteks keragaman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keragaman yang ada di Indonesia ataupun dimanapun itu tuh kita harus bisa menumbuhkan sikap toleransi agar tetap terjadi walaupun ada perbedaan tetap terjadi aman, tentram dan damai gitu. Jadi saling memahami satu sama lain gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.